Baiklah, saya Gloria Elrika Luntaan dengan NIM 1902110601 akan membahas tentang turunan numerik. Turunan numerik. Definisi turunan atau derivatif. Lihat, di sini ada rumus f aksen x sama dengan limit h sampai 0 f x tambah h kurang fx per h. Bila persamaan fungsi fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunannya, lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di x sama dengan t. Tetapi jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit, tetapi kita hanya memilih beberapa titik data saja. Pada kasus seperti ini, kita tidak dapat menemukan nilai turunan fungsi secara analitik. Sebaliknya, pada kasus lain, meskipun fx diketahui secara eksplisit, tetapi bentuknya rumit sehingga menentukan fungsi turunannya merupakan pekerjaan yang tidak mampus. Persoalan turunan numerik. Persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik, yaitu yang pertama hampiran selisih maju, 2 hampiran selisih mundur, yang ketiga hampiran selisih pusat. Sini dapat kita lihat hampiran selisih maju, rumusnya yaitu f aksen x0 sama dengan f x0 tambah h kurang f x0 per h sama dengan f1 kurang f0 per h. Kemudian yang kedua hampiran selisih mundur, itu f aksen x0 sama dengan f x0 kurang f x0 kurang h per h sama dengan f0 kurang f1 per h. Kemudian yang ketiga hampiran selisih pusat, f aksen x0 sama dengan f x0 tambah h kurang f x0 kurang h per 2h sama dengan f1 kurang f minus 1 per 2h. Oke, kita langsung saja pada contoh soal turunan numerik dengan menentukan hampiran nilai turunan fungsi f, turunan pertama dan kedua. Di sini sudah diberikan data sebagai berikut, data x dan fx. Kemudian, tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada x sama dengan 1,9 menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Nah, untuk yang pertama kita masuk pada selisih maju. Nah, di sini untuk data sudah ada. Dan pertama-tama kita akan mencari nilai H. Nilai H yaitu merupakan selisih dari X yang ada di sini. Jadi kita langsung saja dengan rumus, biasanya kita menggunakan rumus yang dari iterasi 1 dikurangi dengan iterasi 2. Jadi 1,5 dikurangi 1,3. Hasilnya 0,2. Kemudian kita lanjut dengan mencari turunan yang pertama. Di turunan yang pertama ini, kita menggunakan rumus yang di sini. Kita tidak akan menggunakannya ini, namun kita akan menggunakan yang di sebelahnya, yaitu F1 kurang F0 per H. Yaitu F1 di sini yang merupakan nilai yang dari sini, kemudian dari nilai fx yang ada di x 1,5 ini, kemudian kita kurangi dengan 10 yang ada di fx iterasi pertama ini, kemudian kita bahagi dengan nilai H. Dan hasilnya sebagai berikut. Dan mengapa kita menaruhkan dolar? Sehingga supaya kita boleh dapat meneruskannya ke iterasi berikutnya, ke turunan berikutnya. Dan jadi demikian nilai yang ada. Dan mengapa kita hanya memberi
memberhentikannya di sini dikarenakan untuk mendapatkan nilai fx ini, nilai f aksen ini hanya perlu sampai pada nilai sebelum fx. Nah, begitu pula dengan nilai turunan yang kedua ini, kita akan memberhentikannya di sini dikarenakan kita hanya akan dapat mendapatkan nilainya hanya perlu sampai pada nilai sebelumnya, yaitu nilai dari kedua sebelumnya dari fx ini. Dan kemudian kita cari turunan yang kedua ini dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, yaitu fx tambah 2 kurang 2 fx tambah 1 tambah fz per a pangkat 2. Nah, di sini kita langsung masukkan. Jadi ini iterasi yang ketiga ini dikurangi 2 dikalikan dengan x yang di 1,5 ini, fx ini. Kemudian kita tambah dengan 10 yang ada di sini yang merupakan fx 10 yang di 1,3. Kemudian kita bahagi dengan nilai H. Dan kita akan mendapatkan nilai yang seperti ini. Dan kemudian kita lanjut hingga ke X 2,1. Kita mendapatkan nilai 86,1975. Nah, di sini kita tidak teruskan karena kita hanya memerlukan sampai pada nilai sebelum fx yang di sini. Oke, kita lanjut dengan, dan ini hanya berlaku pada alur maju. Oke, kita lanjut dengan yang mundur. Di sini kita menggunakan rumus yang sama, namun di sini kita hanya membalikkan. Jadi yang tadi itu maju dan ini mundur. Cuma di sini seperti halnya yang di atas, namun di atas kita tidak menghitung yang di bagian bawah. Tidak meneruskan hitung yang di bagian bawah. Namun di sini kita meneruskan hitung yang di bagian, tidak meneruskan hitungan yang di bagian atas. Kita mendapati nilai yang sama dengan di atas, namun hanya berbeda maju dan mundur. Dengan menggunakan nilai yang sama. Kemudian pada soal di sini kan menentukan turunan pertama dan kedua yang pada nilai yang pada X sama dengan 1,9 yang ini. Menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Karena kita sudah mendapatkan selisih maju dan selisih mundur, kita hanya menentukan jawaban yang tepat, yaitu menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua, yaitu di sini. Nilai X sama dengan 1,9, berarti nilai turunan pertama dan turunan kedua ini merupakan jawabannya. Kita kasih bagian warna biru. Oke, kita lanjut dengan yang dimundur ini sama halnya X sama dengan 1,9, berarti ini merupakan hasilnya. Oke. Jadi sekian itu dari saya. Dan jika mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Dan sekian, terima kasih.